Shalom, selamat sore perempuan-perempuan hebat seluruh Indonesia. Berjumpa kembali bersama dengan kami di ibadah Journey with God. Saya ingatkan sekali lagi, ayo kita ajak saudara-saudara kita, khususnya perempuan-perempuan, untuk mengikuti ibadah kita, bergabung dengan kita semuanya. Sama-sama kita akan beribadah sore hari ini di Journey with God. Shalom perempuan hebat, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai buat Tuhan sore hari ini. Saya undang perempuan hebat semuanya untuk bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, berjoget, bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. Mengajak perempuan-perempuan hebat seluruh Indonesia untuk semakin masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Saya ingin mengajak perempuan-perempuan hebat seluruh Indonesia untuk semakin merasakan lebih lagi hadirat Tuhan. Mari kita percaya Tuhan akan mengurapi kita sore hari ini. Tuhan akan menjamah kita semuanya dan menjadikan kita
lebih hebat lagi. Menjadikan kita perempuan-perempuan yang lebih kuat lagi. Inilah kami Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Di rumah katakan sama-sama. Siapakah aku ini? Siapakah kami ini Tuhan menjadi biji mata-Mu? Siapa kami ini Tuhan? Engkau jadikan kami Tuhan Yesus perempuan-perempuan hebat-Mu ya Bapa. Siapakah kami ini Tuhan? Haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman sore hari ini.
Mari kita mau siapkan hati kita, agar hati kita ini menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan, di mana benih itu akan semakin bertumbuh menjadi luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik yang akan Kau berikan buat kami Tuhan. Kami percaya waktu-Mu akan indah sesuai dengan rancangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu-Mu selalu yang terbaik Tuhan. Selalu indah rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, kami akan tiba di satu tempat di mana Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kita berdoa. Bapa, kembali kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bahkan kami sudah menyembah Engkau. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan
kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat pengetahuan dari sorga turunkan bagi hamba-Mu dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru, sehingga Bapa setiap firman yang ditabur tidak akan lalu begitu saja, tetapi tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, sehingga nama Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami percaya Engkau telah hadir di tempat ini, Engkau menjamah, menguduskan kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom perempuan hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema standar hidup baru. Nah saudara, kita akan baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai dengan 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Haleluya. Sampai sini pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati saudara dan saya. Saudara, hidup baru di dalam Tuhan adalah sesuatu kehidupan yang berbeda. Dan saudara, di ayat yang ke-14 di sana dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah saudara, mengapa orang ini pulang dengan dibenarkan oleh Allah? Saudara, yang pertama, di ayat yang ke-13 yang kita sudah baca, di sana dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah saudara, di firman Tuhan berkata dia pulang dengan dibenarkan oleh Allah. Dia pulang ke rumahnya dengan dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, apa yang dimiliki oleh pemungut cukai ini sehingga dia dibenarkan? Yang pertama, dia memiliki kerendahan hati, saudara. Dia berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit. Dia berdiri jauh-jauh, saudara. Karena kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dia merendahkan diri di hadapan Allah karena dia tahu siapa dirinya. Dia adalah milik Tuhan, saudara. Kehidupannya adalah milik Tuhan. Dan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, dia tahu bahwa dirinya adalah sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Untuk itu dia memiliki kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah karakter daripada Yesus. Kita harus memiliki kerendahan hati, saudara. Karena kerendahan hati adalah karakter daripada Yesus, saudara. Dan saudara, di dalam Yakobus 4 di sana dikatakan
Ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan engkau. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Dia akan meninggikan engkau. Nah saudara, di dalam yang kedua, apa yang dimiliki oleh pemungut cukai ini sehingga dia pulang dengan dibenarkan oleh Allah, dia mengaku dosanya. Di dalam ayat yang ke-13 tadi kita baca bahwa ya Allah, dia katakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dia mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu, dikatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, ada banyak orang, saudara, dia masih hidup di dalam dosa. Mungkin mereka datang ke gereja, tetapi mereka sedang dipelihara, mereka sedang selingkuh, saudara. Memang manusia tidak melihat, tetapi Allah melihat segala sesuatu apa yang dilakukan oleh saudara dan saya. Bahkan yang tersembunyi sekalipun, bahkan apa yang belum engkau lakukan masih ada di dalam hatimu. Tuhan mengetahui segalanya. Untuk itu saudara, masih ada waktu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka Allah, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan apapun yang pernah engkau lakukan, saudara. Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang mengampuni, Allah yang memiliki pengampunan yang luar biasa, Allah yang sungguh mengasihi umat-umatnya, Allah yang tidak inginkan satu pun di antara saudara dan saya binasa. Untuk Dia selalu datang mengingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara, setiap hari kita selalu harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Pagi, dari kita bangun pagi sampai kita mau tidur malam, kita mengaku dosa. Mungkin kita tidak melakukan lewat berbicara, tetapi ada di dalam hati kita. Saudara, kita berdosa. Untuk itu kita selalu harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, supaya selalu kita diampuni oleh Tuhan. Saudara, orang yang tidak dibenarkan oleh Allah, dikatakan bahwa orang yang menganggap dirinya benar atau sudah benar karena sudah melakukan firman, sudah beribadah dan melakukan perintah Tuhan, dan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain yang tidak beribadah dan tidak melakukan firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang seperti ini di gereja. Di dalam pelayanan dia sudah melakukan firman Tuhan, dia memberi, bahkan firman Tuhan berkata dia memberikan 1/10 dari seluruh penghasilannya. Bahkan dia puasa seminggu 2 kali, kata firman Tuhan. Tetapi orang ini pulang tidak dibenarkan oleh Allah. Mengapa saudara dia tidak dibenarkan oleh Allah? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Saudara, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada seorang pun yang benar. Hanya Yesus ketika dia menjadi manusia ada di dunia ini. Cuma Dia satu-satunya. Tuhan Yesus satu-satunya orang yang benar, saudara. Kebenaran manusia, kebenaran saudara saya seperti kain lara, saudara. Seperti kain lara. Kebenaran saudara dan saya, untuk kita selalu harus datang kepada Tuhan, memiliki dengan kerendahan hati. Saudara, mengapa orang ini pulang dengan tidak dibenarkan? Karena dia memiliki kesombongan rohani. Dia sudah melakukan firman Tuhan, dia melayani, bahkan dia memberi, mengembalikan apa yang milik Tuhan. Bahkan dikatakan dia berpuasa 1 minggu 2 kali, tetapi dia pulang dengan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia memiliki kesombongan rohani. Firman Tuhan berkata di dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Dan saudara,
Kesombongan adalah milik daripada iblis. Jika engkau masih memiliki keangkuhan, kesombongan dalam kehidupan, walaupun engkau melayani, engkau tidak akan dibenarkan oleh Allah. Mari saudara, hari ini kita bertobat. Kita bertobat saudara. Kita memiliki standar hidup baru di dalam kehidupan kita. Untuk tahun 2021 ini kita memperbaharui kehidupan kita saudara, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah melayani, jangan sampai Tuhan mengatakan, siapa engkau? Enyah engkau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Engkau yang pembuat kejahatan saudara. Kita sudah melakukan firman Tuhan, tetapi kita masih memiliki kesombongan. Kesombongan adalah milik iblis saudara. Yang kedua, orang ini tidak mengenal Allah. Kenapa dia tidak dibenarkan oleh Allah? Karena dia tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih saudara. Jadi jika kita tidak memiliki kasih itu, kita juga tidak mengenal Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib. Nama Yesus, nama yang luar biasa. Nama yang sanggup melakukan segala hal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan saudara, kenapa saya katakan nama Yesus, nama yang luar biasa? Saya mengalami dalam kehidupan saya ketika saya belum mengenal Yesus. Apa yang saya katakan? Jika engkau benar-benar Tuhan, sembuhkan anak saya di depan mata saya, aku akan memberikan hidupku kepadamu untuk menjadi saksi seumur hidupku. Dan apa yang terjadi? Nama Yesus, nama di atas segala. Dan apa yang saya katakan terjadi saudara. Luar biasa nama Yesus. Nama yang luar biasa Tuhan. Orang ini tidak mengenal Allah. Allah adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 kita bisa baca ayat yang keempat saja, dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, Yesus adalah kasih itu. Dan firman Tuhan berkata semua akan lenyap saudara, tetapi kasih akan tinggal tetap, dan kasih yang akan membawa engkau masuk ke dalam surga. Jika engkau tidak memiliki kasih, maka engkau tidak akan masuk di mana firman Tuhan berkata, aku pergi meninggalkan engkau dan menyediakan tempat bagimu, agar di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Kita akan berada bersama dengan Yesus jika kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita saudara. Dan saudara, sabar itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Orang yang memiliki kerendahan hati pasti memiliki kesabaran. Dan sabar itu tidak membalas. Dia akan menerima apa saja yang Tuhan izinkan di dalam kehidupannya. Menerima dan tidak membalas, itu sabar saudara. Ada orang bilang, oh nanti ini waktunya kamu, nanti ada waktu saya. Itu bukan sabar saudara. Orang yang sabar, dia akan menerima apa saja yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Dia akan menerima dengan tulus saudara, dan tidak ada hati atau pikiran untuk membalas segala apa yang orang lakukan kepada yang mungkin itu penganiayaan, mungkin itu haknya diambil sebagai istri, haknya diambil. Saudara, dia tidak akan membalas, dia akan menerima, dia sabar. Dan sabar itu saudara, tidak akan pernah membalas dan tidak akan marah. Sabar, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah saudara, semua itu dimiliki oleh orang yang tidak dibenarkan oleh Allah ini. Karena mengapa? Karena dia tidak mengenal Allah itu adalah kasih. Nah saudara, di dalam 1 Tesalonika 4 ya, ayat yang ke-5 dan 7 dikatakan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-7 berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar,
melainkan apa yang kudus, saudara. Jadi kita dipanggil bukan untuk yang cemar, untuk melakukan hal yang cemar, tetapi kita dipanggil untuk melakukan hal yang kudus dan hidup orang-orang yang hidup cemar, orang-orang yang sudah bertobat, kemudian kembali kepada kebiasaan lama. Ya, ada banyak orang bertobat, lalu dia kembali kepada kehidupan yang lama. Ya, mungkin dia seorang pemabuk, dia kembali lagi minum-minum, merokok, dia kembali lagi merokok, saudara. Dia melakukan semua apa yang dia lakukan sebelum dibaptis. Ketika dia bertobat, saudara, dia tidak melakukan, tetapi setelah berjalannya waktu, dia kembali lagi kepada kehidupannya yang lama. Saudara, hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita bertobat yang betul-betul, saudara. Bertobat yang betul. Orang yang sudah menerima baptisan, dia bukan pindah agama atau pindah gereja, tetapi dia melakukan sesuai dengan Alkitabiah. Yesus aja ketika dia ada di dunia sebagai manusia, dia berikan dirinya untuk dibaptis. Kenapa, saudara? Dia Tuhan. Kenapa dia harus datang? Karena dia dalam keadaan manusia ada di dunia ini. Dan setiap manusia dia harus dia harus masuk di dalam air untuk dilahirkan kembali, saudara. Dan ketika kita waktu menerima baptisan, kita dilayani lewat kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, lalu kita beri diri kita dibaptis, sama dengan kita dilahirkan kembali lewat firman Tuhan, sama dengan Yesus, firman yang menjadi manusia. Tetapi kita dikatakan kita dilahirkan dari firman Tuhan. Kita sudah menjadi sama dengan Yesus. Untuk itu, saudara, hidup kita, mari kita bertobat kepada Tuhan. Baptisan itu bukan pindah gereja, tetapi melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Di dalam Matius 3 itu tidak ada ditulis dalam kurung gereja aliran yang hanya melakukan itu, tetapi semua orang yang memegang Alkitab ini di dalamnya sama. Jadi kita harus melakukan. Dan Yesus juga ketika dia keluar dari air, maka firman Tuhan berkata, langit terbuka, ada roh Allah turun seperti burung merpati. Lalu, saudara, ada suara yang terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, saudara, jika engkau tidak pernah keluar dari air, maka engkau tidak akan pernah diangkat oleh Bapa di surga sebagai inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, mari kita melakukan, kita berikan diri kita untuk kita bertobat, kita baptis, untuk kita seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita juga sebagai pengikutnya akan melakukan hal yang sama, sehingga Bapa di sorga akan berbicara kepada saudara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, saya bersyukur, terima kasih kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa Tuhan mengizinkan untuk saya berbicara tentang standar hidup baru. Kita selalu hidup baru. Harus di tahun 21 ini Tuhan mengizinkan corona ada di antara kita, hidup bersama-sama dengan kita. Tetapi Tuhan senantiasa menutup bungkus setiap umat-umat yang percaya kepadanya, yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepadanya. Di dalam nama Yesus kita selalu diselamatkan, kita ditutup bungkus dari kepala sampai telapak kaki dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, amin. Kita berdoa, haleluya. Kembali kami datang bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan,
Engkau sudah berbicara bagi kami. Engkau mengingatkan kami kembali. Kami harus memiliki standar hidup baru senantiasa di tahun 2021 ini Tuhan. Sehingga kehidupan kita seperti apa yang Kau inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita, kami masing-masing Tuhan. Engkau memberkati umat-umat-Mu, menjamah setiap umat-umat-Mu Tuhan. Sehingga mereka Bapa senantiasa memiliki standar hidup baru dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan meninggalkan Engkau. Mereka tidak akan melakukan hal yang jahat di mata-Mu Bapa. Karena firman berkata orang yang jahat akan jahat terus menerus di akhir zaman ini. Orang yang kudus akan kudus terus-terus. Untuk itu Bapa, mari kuduskan umat-umat-Mu. Sucikan dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan. Sore hari ini, oh Tuhan, jika ada yang sakit Bapa, Engkau menjamah dan sembuhkan mereka. Mereka yang sedang dalam kesusahan, Engkau hiburkan. Mereka yang sedang terikat Bapa di sorga, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa, dan Allah yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami dan menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa bagi owner Tuhan, daripada gereja ini Tuhan. Kami berdoa berkati mereka, berkati setiap pengurus-pengurus gereja Tuhan, berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Perempuan hebat, kita semua diberkati, haleluya. Kita sudah diberkati melalui pujian penyembahan kita dan juga melalui firman yang telah disampaikan oleh hambanya. Ini saatnya saya ingin mengajak perempuan-perempuan hebat semuanya untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di ibadah kita melalui QR Code yang tersedia di layar handphone dan juga layar televisi Anda semuanya yang ada di rumah. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, anak-anak kita yang remaja, tapi khusus untuk perempuan. Dan supaya mereka diberkati, juga mereka bertumbuh. Sekali lagi kita akan berjumpa di Journey with God di Kamis minggu depan, tetap di jam yang sama, jam 5 sore. Tetap semangat perempuan hebat, tetap jadi berkat perempuan hebat. Tuhan Yesus memberkati.